Baik Wibowo, Agus Nurpatria, Irfan Gunawan, Irfan Wilanto. Warganet bergemuruh melihat doa Mahfud MD untuk Baradae. Adinda Richard, saya berdoa agar kamu mendapat hukuman ringan. Kepada para pengunjung mohon berkenan. Seandainya Richard Eliezer tetap mengikuti skenario kasus awal Jenderal Verdi Sambo, Richard Eliezer bisa memilih jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, cari aman menuju karir gemilang. Dalam konspirasi dan pengabdian total kepada sang jenderal, ia bisa memilih menutup mata, membohongi hati nuraninya sendiri, nurani publik, menutup rapat kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan busuk. Jika jalan itu yang dia pilih, bisa dibayangkan peristiwa ini akan menjadi kasus pembunuhan yang tidak terungkap, dark number, hilang dari pengamatan publik sama seperti kasus kejahatan besar lainnya. Tertutup rapat, namun Richard Eliezer memutuskan menempuh jalan terjal keadilan, mengungkap kebenaran dan keadilan. Ia mempertaruhkan keselamatan diri, membangun keberanian dalam dirinya yang rapuh sebagai anggota Polri dengan pangkat paling rendah, berhadapan dengan sang jenderal. Dengan lantang ia menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, disaksikan berjuta pasang mata dan para hakim yang mulia penjaga gerbang keadilan di dunia ini. Masyarakat sudah lama dahaga akan kejujuran dan keadilan di Republik ini. Terdakwa dielulukan para pencari keadilan. Richard Eliezer adalah kita, berjuang memadukan kehidupan sebelum dan sesudah peristiwa penembakan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jadi kisah hidup Richard Eliezer adalah berjuang bangkit dari keterpurukan. Roni Talapesi, salah satu tim pengacara dari Richard Eliezer, yang memberikan jasa sebagai kuasa hukum secara cuma-cuma atau gratis, menunjukkan ketulusannya lewat pembacaan nota pembelaan untuk Richard Eliezer. Dirinya memberikan kalimat menohok untuk menepis tuduhan buruk dari para jaksa. Meski tak dibayar, Roni Talapesi dan timnya senantiasa mendampingi Richard Eliezer dengan sepenuh hati. Kita mengerti Richard Eliezer begitu terpukul secara psikis dengan peristiwa yang dialaminya karena dia harus meninggalkan keluarga dan tunangannya serta kesatuan yang menjadi kebanggaannya. Mungkin pula hatinya hancur karena peristiwa itu. Apalagi peristiwa itu lantas mengubah seluruh arah kehidupan Richard Eliezer. Publik bisa menangkap kesan hancur itu ketika Richard Eliezer membacakan surat permohonan maafnya kepada almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan keluarganya pada sidang perdana tanggal 18 Oktober 2022. Ia adalah anak muda jujur yang tidak berada di dalam ruang kosong. Ia masih punya masa depan yang berpengharapan dan masih panjang. Tetapi hidupnya seperti dipaksa berhenti karena tangannya dipakai oleh atasannya untuk melampiaskan nafsu angkara murka. Ia dikorbankan. Richard Eliezer ibarat lilin kecil yang tidak ada harganya tetapi menerangi. Maka memperjuangkan keadilan bagi Richard Eliezer adalah memperjuangkan keadilan seorang pemuda dari kalangan masyarakat kecil, wong cilik, dan keluarga sederhana. Semoga pengalaman kasus Richard Eliezer akan menumbuhkan semakin banyak orang yang berani berkata jujur dan benar di hadapan hukum demi masa depan Indonesia yang berkeadilan. Martin Lucas, pengacara dari keluarga almarhum Brigadir J, juga menyampaikan dukungannya untuk Eliezer yang mendapat tuntutan 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Meskipun Eliezer sebagai salah satu penembak almarhum Brigadir J, namun kejujuran Richard membuat keluarga Brigadir J sangat terbantu dalam mengungkap kasus pembunuhan yang didalangi Verdi Sambo secara terang benderang. Dirinya pun berharap hakim akan memberikan keadilan dan keringanan hukuman bagi Richard Eliezer. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku senang saat mendengar isi pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae. Mahfud MD pun berdoa agar terdakwa Baradae diberi hukuman ringan dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Baradae dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU terkait perkara tersebut. Adinda Richard Eliezer, saya senang saat membaca pledoi tadi kamu mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak, termasuk kepada saya, tulis Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya dikutip populis.id Jumat 27 Januari 2023.
Mahfud MD pun mengingatkan kepada seluruh pihak harus bersikap adil sebab majelis hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan